Video sebelumnya kita membahas mengenai real asset dalam bentuk properti, di mana setiap properti dibutuhkan untuk memiliki produk bundling. Produk bundling di sini adalah bentuknya proteksi, proteksi yang memiliki nilai pertanggungan yang liquid, di mana nilai pertanggungan yang liquid nanti akan keluar ketika resiko kehidupan terjadi untuk mengcover biaya-biaya yang dibutuhkan ketika pembagian atau ketika menjual properti tersebut. Biaya apa saja misalnya yang dibutuhkan adalah misalnya contohnya adalah administrasinya, kemudian bea atau perpajakan, kemudian juga dana-dana lain yang dibutuhkan di kemudian hari yang mungkin tidak terduga. Nah, itu terkait mengenai real asset. Berikutnya kita membahas mengenai aset-aset finansial atau aset liquid atau harta dalam bentuk liquid. Harta dalam bentuk liquid di sini yang kita bahas adalah tabungan deposito yang disimpan di lembaga keuangan. Ada hal yang sangat penting yang perlu diketahui oleh setiap keluarga atau setiap klien yang menemui saya. Pasti saya informasikan mengenai hal ini. Pertama, sebagai pengetahuan awal dulu adalah bahwa setiap dari kita membutuhkan dana liquid. Ya, dana liquid ini setidaknya nilainya kira-kira 15% dari total kekayaan, total harta yang dimiliki. 15% dalam bentuk liquid. Liquidnya apa saja bentuknya, Ten? Bisa jadi bentuknya multi cash account. Dalam bentuk ada yang tabungan, ada yang deposito, ada yang logam mulia, ada yang reksadana pasar uang atau money market. Itu bentuk dana liquid. Nah, kita bahas mengenai dana liquid yang dua. Yang pertama adalah tabungan, yang kedua adalah deposito. Nah, informasi apa yang akan disampaikan pada klien adalah jikalau klien datang dan memiliki tabungan deposito, di mana tabungan deposito itu adalah hal yang harus kita miliki, setiap dari Anda, saya, kita semua harus punya tabungan, simpanan, atau adanya juga yang namanya deposito, dengan fungsi jikalau butuh dana langsung cash tunai kita bisa ambil dari tabungan atau deposito. Maka yang menjadi perhatian penting adalah pertanyaan apabila pemilik rekeningnya tutup usia atau meninggal dunia. Saya selalu sarankan kepada klien atau kepada nasabah untuk datang ke lembaga keuangan, kemudian ketika di depan front line-nya, maka tanyakan mengenai persyaratan rekening orang tutup usia atau meninggal dunia. Ketika pemilik rekening yang tutup usia atau meninggal dunia, ada syarat yang akan disampaikan kepada pasangan, anak-anak, atau ahli warisnya. Biasanya frontline-nya akan memberikan sebuah lembar sebagai panduan, syaratnya apa saja. Tabungan deposito itu sifatnya liquid, jikalau pemiliknya masih hidup. Tapi begitu pemiliknya tutup usia atau meninggal dunia, yang liquid menjadi non-liquid. Kenapa non-liquid? Karena ada proses yang akan dilewati, ada dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi dari ahli warisnya. Siapa itu? Pasangan dan anak-anaknya. Yang pertama mesti ketahui adalah ada standar dokumen yang dibutuhkan, seperti buku tabungannya yang asli, kemudian bilet depositonya yang asli, kemudian KTP, KK atau kartu keluarga, surat keterangan kematian, dan ada yang penting juga terkait mengenai keterangan ahli waris. Surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh kelurahan kecamatan. Nah, surat keterangan ahli waris ini keluar dasarnya adalah berdasarkan informasi yang ada di kartu keluarga atau di KK. Sehingga ketika saya bertemu dengan klien, saya mesti pastikan dulu KK yang dimiliki oleh klien sudah bersih tidak dari nama-nama yang seharusnya tidak masuk dalam keluarga inti. Kalau di dalam kartu keluarga atau KK-nya, di dalamnya ada nama suami, ada nama istri, ada nama anak-anak, itu berarti masuk dalam keluarga inti.
Tapi ada juga klien yang punya kakak atau kartu keluarga di dalamnya tidak ada nama-nama di luar keluarga inti. Contoh, di masa lalu atau zaman saat dulunya, orang tuanya memasukkan nama ponakannya. Ponakannya dari daerah, kemudian sekolah di kota, kemudian mau masuk rayon, sekolah unggulan, maka dimasukkan dalam kakak orang tuanya ini. Maka ada nama ponakan di dalam kakak tersebut. Nah, ini harus di take out dulu, dikeluarkan dulu. Segera proses untuk mengeluarkan nama-nama yang bukan keluarga inti. Atau ada juga klien yang di dalam kartu keluarganya atau di kakaknya ada nama cucunya dengan tujuan tertentu di masa lampaunya. Maka ini juga perlu dilakukan take out atau menghilangkan nama-nama yang tidak termasuk dalam keluarga inti. Karena nanti surat keterangan waris akan berdasarkan kartu keluarganya. Concern yang lain atau yang perlu diperhatikan yang lain adalah nama sama. Nama harus sama antara nama di KTP, di kartu keluarga, di ijazah, di akte atau akta lahirnya. Harus sama. Kalau misalnya ada nama-nama yang berbeda, misalnya ada nama-nama tambahan title yang di satu dokumen ada dan dokumen lain tidak ada, atau ada nama-nama tambahan, mungkin istrinya ada tambahan nama suami di belakang namanya, atau ada gelar-gelar kebangsawanan tertentu dalam namanya, maka ini mesti dirapikan secara administrasi. Perlu distandarkan atau perlu disamakan antara data yang ada dalam KK, KTP, kemudian akta lahir, dan juga ijazahnya. Yang perlu disamakannya adalah antara KK dengan KTP-nya, harus menyesuaikan. Harus sama dengan akta lahir dan ijazahnya. Itu beberapa hal yang perlu jadi concern dari klien untuk merapikan administrasi yang standar. Apa saja tadi? KTP, KK, kemudian akta lahirnya, mungkin dibutuhkan juga surat nikahnya, gitu ya, dan lain-lain. Nah, kemudian selain yang tadi, selain yang dibutuhkan adalah buku tabungan, bilet deposito, surat keterangan kematian, kartu keluarga, KTP, surat nikah mungkin, akta lahirnya, ada juga kebutuhan-kebutuhan yang lain yang perlu disiapkan. Contoh, ada lembaga keuangan yang meminta surat keterangan warisnya tidak dari kelurahan kecamatan, tapi diminta dari notaris. Kemudian ada juga yang diminta membuat surat keterangan warisnya itu dari Balai Harta Peninggalan. Itu beberapa hal yang perlu diketahui oleh klien. Nah, nanti ada lembaga keuangan yang punya ketentuan yang satu dengan yang lainnya mungkin berbeda. Berdasarkan saldo misalnya. Ada satu lembaga keuangan kalau saldonya di atas 50 juta atau lembaga keuangan yang lain kalau saldonya di atas 100 juta rupiah. Maka ada kebutuhan dokumen tambahan yaitu penetapan dari pengadilan. Sehingga nantinya di kemudian hari, if something happen, resiko terjadi terhadap rekeningnya, pemilik rekeningnya tutup usia atau meninggal dunia, maka ahli waris yaitu pasangan dan anak-anak harus datang ke pengadilan untuk pengurusan penetapan pengadilannya. Penetapan pengadilan atas ahli waris. Nah, ini perlu diketahui karena mungkin butuh waktu yang agak lebih panjang sedikit ketika proses-proses atau dokumen-dokumen tambahan diperlukan untuk mendukung supaya ahli waris ini mendapatkan akses atas rekening pemilik rekening yang tutup usia atau meninggal dunia. Ini ketentuannya memang ada di lembaga keuangan atau yang memayungi lembaga keuangan ini. Bahwa yang boleh mendapatkan atau yang akan mendapatkan akses atas rekening pemilik rekening yang tutup usia adalah ahli waris yang sah. Ahli waris yang sah ini bisa berdasarkan keterangan dari kelurahan kecamatan, bisa dari notaris, bisa dari Balai Harta Peninggalan, atau dalam kondisi tertentu dengan jumlah saldo atau yang lain-lain, bisa dibutuhkan juga yang namanya penetapan dari pengadilan. Nah, hal-hal seperti ini harus diinformasikan kepada pasangan atau kepada putra-putrinya supaya siap jikalau di kemudian hari harus menyiapkan dokumen-dokumen tersebut atau setidaknya menstandarkan
atau menyiapkan dokumen-dokumen yang standar dulu. Di mana data nama di kartu keluarga, di KTP, itu sama dengan ijazah, sama dengan akta kelahiran, juga surat nikahnya. Itu sahabat terkait mengenai rekening orang meninggal atau rekening pemiliknya yang tutup usia. Nah, dari produk-produk ini, maka apa yang perlu disiapkan atau adakah produk lain yang dibutuhkan? Kalau gitu, kalau misalnya bicara mengenai saving ini, maka memang perlu dibutuhkan produk-produk proteksi. Karena memang produk proteksi punya keunggulan. Produk proteksi tidak harus dengan dokumen-dokumen yang saya sebutkan di awal tadi. Dengan dokumen-dokumen standar pun sudah bisa dilakukan pengajuan untuk mendapatkan manfaat atas produk-produk proteksi. Manfaat atas nilai pertanggungan yang liquid tadi. Yang akan berbeda ketika meliquidkan kalau dalam bentuk simpanan tabungan atau deposito. Itu terkait produk saving atau simpanan atau tabungan, teman-teman sekalian. Oke. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa ada concern tertentu. Yang awalnya kita bahas mengenai properti, sekarang kita bahas mengenai saving. Nanti ada pertanyaan lagi, Tan, gimana kalau misalnya bentuknya adalah simpanan di safe deposit box, surat berharganya, atau logam mulianya, atau yang lain-lain? Maka jawabannya adalah sama. Karena disimpan dalam lembaga keuangan, maka dibutuhkan dokumen-dokumen yang sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Untuk lebih lengkap, lebih jelasnya, nantinya klien atau Anda sahabat bisa tanyakan ke lembaga keuangan terkait penjelasan saya. Mereka akan menjelaskan secara lebih detail dan lebih jelas untuk persyaratan dan lain sebagainya. Ini perbedaan antara produk proteksi dengan produk saving. Ini mengapa kita membutuhkan produk saving, tabungan deposito, dan juga kita butuhkan namanya produk-produk seperti proteksi. Jadi ada produk proteksi yang kita gunakan untuk membundling properti yang dimiliki. Ada produk proteksi yang kita gunakan untuk mendampingi produk-produk liquid yang kita miliki. Karena produk liquid ini liquid ketika pemiliknya masih sehat, tapi ketika pemiliknya tutup usia, yang liquid menjadi non-liquid. Nah, untuk produk yang liquid adalah produk proteksi. Ketika pemiliknya atau nama pemilik dari proteksi ini itu tutup usia atau jadi resiko, maka dia akan liquid, lebih liquid dari produk-produk yang lain. Itu singkat penjelasannya, sahabat. Semoga memberikan satu pemahaman dan informasi yang baik untuk sahabat sekalian. Terima kasih.